Syair 137, 138, 139, dan 140 sebenarnya adalah syair yang berkelanjutan. Namun saya akan berusaha untuk membahas satu persatu untuk mendapatkan kejelasan, mendapatkan pemahaman yang lebih baik, baik dari segi praktek maupun dari aspek sosial maupun aspek psikologisnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya dalam 4 syair ini dibuka dengan sebuah syair. Barang siapa dengan alat dera mencelakai mereka yang tidak mencelakai dan tidak mendera, akan segera menemui salah satu di antara 10 keadaan. Jadi sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam syair sebelumnya, bahwa di dunia ini ada saja orang yang usil, ada saja orang yang senang menyakiti orang lain, ada saja orang yang tidak bisa hidup dengan damai, hidup dengan tenang, menyaksikan orang lain hidup bahagia. Dengan kata lain, ketika ada orang yang bahagia, batinnya itu terusik. Ketika ada orang lain yang sedang hidup senang, batinnya tidak nyaman. Dia selalu ingin membuli, selalu ingin mengganggu, selalu ingin mengusik orang itu agar orang itu tidak hidup sebagaimana layaknya. Artinya kalau orang itu sedang bahagia, orang itu sedang damai, dia ingin orang itu menderita. Dia ingin orang itu hidup dalam kekacauan. Baik kekacauan secara fisik maupun kekacauan secara batiniah. Orang-orang semacam ini banyak kita temui. Oleh karena itulah mengapa kalau kita sekarang lihat di dunia modern ini banyak orang yang menjadi pembuli atau telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perundung. Orang yang senang untuk menimbulkan dera, menimbulkan derita, menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain. Artinya dia senang melihat orang lain menderita dan susah melihat orang lain senang. Dia tidak bisa diam, dia tidak bisa duduk dengan nyaman menyaksikan orang lain untuk hidup, duduk dengan tenang dan nyaman. Dia maunya menderita seperti dirinya. Dia maunya setiap orang juga menderita persis seperti dirinya. Penderitaan orang lain itulah yang kemudian akan menjadi sumber kebahagiaan. Dia akan bisa tertawa, terbahak-bahak. Dia akan bisa tertawa lepas. Dia akan bisa tertawa dengan nyaman. Dia akan bisa kemudian menjadi lega ketika melihat orang lain menderita. Orang semacam ini dapat kita saksikan secara nyata dalam kehidupan kita. Orang-orang semacam ini bisa kita saksikan di lingkungan sekitar kita. Banyak sekali. Nah, oleh karena itulah, apakah mereka yang senang untuk membuli, senang untuk merundung semacam ini, kemudian tidak akan mendapatkan dampaknya? Dia pasti akan mendapatkan dampaknya. Dia pasti akan mendapatkan akibatnya. Dia pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Siapakah yang mengganjar? Siapakah yang kemudian akan menghukum? Yang menghukum adalah dirinya sendiri. Yang menghukum adalah lingkungan sekitarnya. Yang menghukum adalah tindakan-tindakan sosial, keputusan sosial
dan sebagainya. Itulah yang akan dirasakan. Dan Sang Buddha mengatakan bahwa ada 10 yang akan dirasakan oleh orang yang senang membuli mereka yang hidupnya tidak lagi disertai oleh keinginan untuk menyakiti maupun merundung orang lain. Saya akan bahas satu persatu, syair per syair, hingga syair ke-40.